Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang saya hormati Bapak Ibu indah bunda insyaallah dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Ghazali, dan malam hari ini kita akan melanjutkan pasal yang kita bahas tentang kesibukan yang kita lakukan mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari tergelincir. Dan kemarin kita sudah belajar pasal pertama, yaitu kita menyibukkan diri kita dengan belajar ilmu agama. Ya, jadi jangan dibalik hidup ini. Benar, menuntut ilmu agama ini adalah kesibukan yang paling utama dalam diri kita ini. Jadi kita diinjak Allah nikmat umur ini adalah untuk menuntut ilmu agama. Jadi kita ini kalau untuk urusan dunia kita ini tahan, tapi untuk urusan akhirat kita ini kadang berikin-rikinan dengan Allah. Padahal nuntut ilmu agama ini hukumnya wajib, dan dia kata Imam Al-Ghazali dimasukkan ke urutan yang pertama. Setelah sibuk menuntut ilmu agama, maka kesibukan yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah banyak beribadah. Jika memang kau tidak mampu mencari ilmu yang bermanfaat dalam hal agama, maka sibukkanlah dirimu dengan berbagai macam ibadah, seperti zikir, baca Quran, baca tasbih, memperbanyak solawat. Amal yang demikian itu akan memasukkan dirimu ke dalam derajat para ahli ibadah dan akan menyambung langkahmu dengan jejak kaum solihin, sehingga dengan demikian kau akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita tidak bisa nuntut ilmu agama, maka ambil kesibukan kedua. Apa kesibukan kedua kata Imam Al-Ghazali? Banyak-banyak ibadah. Jadi kalau nuntut ilmu tidak baca, maka sibuklah diri kita ini dengan ibadah. Karena kalau diri ini sibuk dengan ibadah, tidak terpikir untuk maksiat. Tapi kalau kita ini sibuk, banyak ego ngelamun, itu yang galak, Sabtu Ahad, kantong buntu pikiran jahat. Jadi kapan kantong buntu, banyak ego mikir ngelamun-ngelamun, otak ini galak nganar-nganar. Nah makanya istilah hari-hari kita ini dengan memperbanyak ibadah apapun itu. Kalau nak paling ringan tak pakai modal berzikir. Zikir kata modal. Tidak wuduk laju. Ngadep kiblat jadi. Tak ngadep kiblat payu. Nak nguling jadi. Sambil nyelonjor jadi. Sambil berjalan jadi. Kalau nak puasa nak makan sahur kamu. Ya tak? Nak baca Quran nak wuduk dulu. Nak ngambil Quranian. Ya, apa lagi ibadah kita ni? Dah kata lagi yang paling ringan paling lepas itu sebenarnya berzikir. Bodok tak bodok boleh, ngadep tak ngadep kiblat boleh, sambil berjalan boleh, sambil berlari maraton boleh, ibu-ibu sambil masak bisa. Subhanallah walhamdulillah bisa, ya tak? Wala ilaha sambil nyecip maksudnya gitu, ya tak? Sambil ngelap kacau bisa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kejingoan laki balik ngobah zikirnya. Astagfirullah. Nyinggung ujung rumah ini. Tadi subhanallah nyingok kelebat laki langsung astagfirullah. Ya, baca laki balik tak ada nak ngawak duit lain dah makan banyak ya dah. Jadi zikir lah bininya, astagfirullah. Masih lemak itu daripada diganti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni. Daripada dihima itu dia masih mending astagfirullah. Ya. Berzikir. Nah zikir ini kegiatan yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu bentuknya, zikir boleh, solat boleh, baca Quran. Apalagi kalau para hafiz-hafizah ini, mereka ada Quran di dalam otaknya, bisa ngulang-ngulang hafalan. Sambil nyapu pacak, sambil ngepel pacak. Cuman itulah memang kita ini punya penyakit
Itulah masalahnya memang. Ya. Kadang kan kesempatan ada, waktunya ada, tapi itulah yang nak dilawan itu. Bangun kita nih malam, tapi tidak ada tahajud, lesu nih nak ngambil wudu, nak mentang sejadah tuh berat, bukan main. Ya. Makanya kemarin kan anak setan iblis yang kita ajari kemarin, apa yang goda kita ketika tidur? Masih apa lah kamu? Lalu lupa kalau kamu nih. Setan iblis kalau kita tidur tuh siapa namanya? Hinjib tuh sholat. Kalau kita sholat diganggu oleh hinjib. Wason. Jadi waktu kamu tidur, mata kamu ini ditiup-tiupnya. Supaya tidur lagi. Kamu nak melek, kencinginya. Supaya kita tertidur. Makanya kalau kita sudah bangun, misalnya bangun jam 3. Dengar lagi bela jam 4. Sudah, selesailah itu. Selesailah itu. Kalau kamu sudah bangun jengok jam 3, kamu tidur lagi pengen bangun jam 4, jam 6 bangunnya. Karena kamu sesungguhnya sudah dipermainkan oleh setan iblis. Anak setan iblis namanya wason. Jadi tiup-tiupnya. Supaya kamu ini tertidur lagi. Makanya kalau sudah bangun tuh tegak kelak. Makanya salah satu amalan yang paling praktis supaya mudah bertahajud itu sudah pernah saya bagi kan, tidak tahu ibu-ibu amal kah tidak. Ya. Itu amalan kalau kamu praktekkan pasti kamu mudah bangun tahajud. Baca sama-sama yuk. Allahumma. Ayo sama-sama. Ini kalau kamu pakai amalan ini pasti bangun, tidak mungkin tidak bangun. Allahumma. Paksakan. Itulah amalannya. Jadi kapan mata lah melek, paksa kelah tegak. Dudukkan dulu kalau aku, kebiasaan aku, tanyalah sama orang rumah. Kalau aku bangun tidur, duduk, aku maca ayatul kursi. Orang rumah galak nanya, apa dia? Duduk cak pungonan. Tahu tak pungonan tu? Bangun, anak langsung baca ayatul kursi, anak gawe anak. Kalau bangun, Allah. Anak tiupkan di tangan. Usapkan di rahi, sampai seluruh badan. Baru anak turun dari tempat tidur, baru anak berjalan. Terus tiap malam anak amalkan. Kapan anak bangun, anak tiupkan di di seluruh badan sampai ke kaki, anak langsung berjalan. Ya agak tahan dikit, bawa mampu pasti bangun tidur itu tuh soalnya kan. Anak tiupkan, aku dewek, tak apa, aku dewek nyium yang apa? Bukan kamu nyium ya aku. Ya. Kenapa? Karena diajari guru aku, kalau kita baca ayatul kursi, tiupkan di tangan, oles ke seluruh badan, insya Allah seluruh penyakit lepas. Sama kalau mandi. Anak kalau mandi baca alam nasro. Kalau kamar mandinya bergabung dengan WC, bacanya dalam hati. Tapi kalau kamar mandinya dewean memang kamar mandian, boleh baca kuat-kuat tak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia bergabung dengan WC, di situ ada WC, baca dalam hati. Jadi waktu kita nyiramkan air ke kepala itu, ya, langsung baca alam nasro. Itu begitu kita baca alam nasro, seluruh penyakit itu luntur kalau melok nyampak. Itu amalan wong tua bu. Makanya wong tua-tua bingen itu kadang lah tua masih sehat karena dia banyak amalan, banyak amalan. Nah, beda dengan kita ini. Kalau wong zaman dulu itu amalan kalau bu, nyolah kalau wong umur 80 90, kemarin anak ceramah di musola itu 80 lebih wah itu. Woi gagah nih tanya lah nih, yang di musola kemarin wah tidak nyangko juga. Kira aku paling 60 70 umur wah itu. Apa aku tanya 80 lebih berapa wah? Lupa juga aja. Ini kalau tuanya wah ini lebihnya berapa lagi dia lupa, nah. Sehat bu, gagah ngapa? Wong tua bingen tu banyak amalan dia. Udah tuh wong tua bingen tu dia teliti. Mana ada dia makan panas-panas. Kalau ngambil nasi didingin ke dulu. Bukan cari kalau wong zaman dulu bu nak makan nasi itu diantarin dulu di piring. Belum dimakan langsung. Taruhnya pucuk meja. Dia tahu air nasi yang panas itu kandungan gulanya lebih besar dibanding dengan nasi yang dingin. Makanya sebenarnya yang benar itu cara wong tua zaman dulu bu. Kalau wong tua zaman dulu masaknya masih pakai yang dibolong itu, diinjak banyu bawahnya, dandang nih. Ditaruh banyu, berasnya dikosek dulu kan. Kalau wong tua zaman dulu bu ngosek beras itu baca sholawat, dibacakan sholawat. Sama cak wadah beras. Kalau wong zaman bingen wadah beras itu tidak boleh kosong bu. Kalau wong zaman dulu itu dua yang tidak boleh kosong, wadah beras dengan wadah banyu. Ingat tak kamu kalau nenek kamu masak dekat kualinya, dekat kompornya selalu ada gentong banyu. Sama wadah beras. Nah itu dua tak boleh kosong. Dia kapan nak numpah ke beras sholawat. Makanya wong tua zaman bingen walaupun anak 10, anak 20 juga tak pernah putus soal makan minum. Kenapa? Berasnya
Dia baca salawat, gentongnya itu dibacanya salawat. Jadi dia berisi terus. Yalah kita nak beras habis, tak masuk-masuk sampai sekarang. Antum tak pakai gentong je soalnya. Ya, itu wong tua zaman dulu tuh hebat Pak. Kita kan wong tua kita dulu kan pegawainya biasa-biasa baik. Ya kan bukan pulau pegawai, kadang jualan. Tapi kok soal bab makan ini aman-aman baik. Anaknya 10 kok makan kalau itu rahasianya Pak. Mereka ngosek beras itu, ya, pakai salawat. Bukan ibu-ibu zaman ini hari, beras nyuknya di Magicom, masuk ke beras, tengkek ke di pucuk Magicom tuh lah, ditutupnya. Kapan lagi nak makan, belum masak, belum dicetek ke. Lupa nyetek ke nya. Kapan lagi nak makan, masih banyu galau. Inilah ibu-ibu zaman ini hari, ya beda. Sama cak nyuci, ibu-ibu dulu kan zaman dulu nyuci kan pakai papan cucian itu. No, dia tuh sambil salawat itu, bersih ke ini. Ya. No, mangkonya berkahnya dapat. Kalau sikok kain laki itu Bu, sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Ibu nyuci sikok sewet laki itu, sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Makanya laki itu kapan balik suruh ganti celana, pokoknya nak cuci pokoknya. 1000 rakaat ini kak, apa dia balik lepasilah celananya, 1000 kak ini Njuk celana baru lagi, jangan ada celana kerok lagi. Cuci, nah 1000 rakaat itu, satu kain yang dipakai oleh suami itu, 1000 rakaat pahala salat sunat. Sekarang diambil oleh mesin cuci kalau. Kapan dilepas ke kamu cemplung ke mesin cuci, diinjak deterjen, putar-putar nguak, selesai. Makanya jangan kecil hati kalau mesin cuci masuk surga, kamu masuk neraka. Ibu-ibu nak muda kalau kan, makanya dicuci lah dikit, sudah dibersih ke ujung-ujungnya baru masuk ke mesin cuci. Betina-betina main hari kan banyak-banyak yang jadi penyungkan Bu. Karena memang segala fasilitas itu ada. Jadi kemudian jadi pemalas kita ini. Nak makan mah itulah juga tinggal pesan-pesan baik. Padahal sesungguhnya suami kamu tuh nak makanan kamu itu. Nak masakan ibu-ibu tuh nah. Kenapa? Ibu masak ke laki itu Bu, pahalanya sama seperti umroh, haji dan umroh. Ibu masak ke laki itu, ya, masak ke kaki itu, dimakan oleh laki dengan sukacita. Itu sama dengan pahala haji dan umroh. Ingat ada dulu Ustaz Topik ngomong, kalau kita megang tangan bini, terdapat 10 pahala. Nyium kening 10, bayangkanlah, meluk bini, mak itulah pulau. Makanya yai, sering-sering pelukan kamu tuh. Iya, itu megang tangan. Makanya juga yang sudah bersuami istri itu, kalau dia benar, banyak ladang pahala Bu di situ. Kalau dia benar ngurus suami. Nah, makanya ibu-ibu, mbeklah ladang pahala ini. Itu bisa dipakai untuk berzikir, dipakai untuk ngabdi, baca Quran dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, sibukkan diri kita untuk ibadah. Ibu ngabdi di rumah tangga, ngurusi anak dengan bini, itu ibadah Bu. Termasuk dalam kategori ibadah. Ibu perbanyaklah ke gawe itu. Kalau ibu perbanyak gawe itu, maka insya Allah ibu tergolong orang-orang yang menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sibukan yang ketiga adalah mengabdi kepada masyarakat. Jika engkau tidak mampu mencari ilmu atau banyak beribadah, maka engkau harus dapat menyibukkan dirimu dengan berbagai kegiatan yang mendatangkan kebaikan terhadap orang-orang muslim. Atau melaksanakan sesuatu yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan di hati mereka. Bisa juga engkau menyediakan kemudahan bagi orang-orang soleh agar mereka lancar beribadah dan beramal soleh. Salah satunya yaitu dengan membantu dan menolong keperluan para ulama, para sufi dan para ahli agama lainnya. Jadi kesibukan yang ketiga ini Bu, kita ini kalau kita tidak mampu belajar, tidak mampu ibadah, maka kata Imam Al-Ghazali penuhi kesibukan ketiga dengan mengabdi kepada masyarakat. Mengabdi kepada masyarakat dengan cara mendatangkan kegembiraan. Nah, inilah salah satu yang dilakukan oleh anak-anak kawan Kemal. Besok setiap Jumat bagi-bagi nasi gitu. Besok ada mana Jubah nih? Ada tak komandan Jubah? Datang? Tidak datang komandan Jubah. Ada berapa tadi daftarnya? 250 ya? Kalau tidak salah. 250 pack nasi yang akan kita bagikan besok. 200 nasi, 50 martabak kalau tidak salah. Mi, 50 martabak Sudah bayar Mi, jangan nagih lagi kawan. Ini payah martabak nak dibagi ke Jumat, duitnya lah minggu kemarin dembeknya nih. Sudah bayar dengan Bami martabak. 50 pack. Jadi 250 pack akan kita bagikan besok. Anak-anak ini bagikannya Bu, senang balik Jumat dapat makan, lapar kan. Balik sholat dibagi karena kegiatan mereka ini termasuk kesibukan yang
diajarkan oleh Imam Ghazali mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Atau kamu membantu dan menolong keperluan para ulama, para sufi, para ahli agama yang lainnya. Apa caranya? Macam-macam. Nah, salah satunya rewangi dia kalau ada perlunya guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama kita, ya. Nah, kalau dia nak pergi apa namanya sopiri misalnya Cak Haji Mansur rewangi kemana-mana, ya. Nah, 2 hari ini Win yang sibuk di rumah ini ngurus TV untuk majelis galau ini. Nah, karena kalau aku ngawe punya dewek bisa, tapi dimudahkan oleh Win, ditolongnya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, sibukkan diri kita dalam menolong keperluan para ulama, para sufi dan ahli agama lain. Yang kedua, berusaha memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi berusahalah kita sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Apalagi zaman sekarang ini bertambah, Bu. Banyak orang fakir, banyak orang miskin. Yang ketiga, mengurusi dan menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, ternyata ngurus orang sedang sakit ini termasuk ibadah yang dianjurkan yang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit dibesuk, tapi ingat, besuk wong sakit ini ada tata tertibnya, ada tata caranya. Ya. Satu, membesuk wong sakit itu tidak boleh apa namanya lama-lama. Ini ada wong besuk wong sakit sambil kelakar berjam-jam, tidak benar itu. Ya, datang kepada wong sakit itu tidak boleh lama. Apa gawe kita? Datang kalau ada digawak-gawak, ada kata digawak datang baik. Duduk, doa ke. Ya. Tidak boleh diajak cerita yang ngecik ke hati dia. Begitu kita datang. Apa kau sakit? Oh, kepala aku ni beratnian. Oh, sama cak tangga aku kemarin. Mati habis dari situ. Manalah wong lagi terkapar macam itu. Ya, tidak boleh. Kita support. Kita support. Wih, peningnya kepala aku. InsyaAllah mudah-mudahan kau cepat sembuh. Kemarin tetangga dengan aku cak inilah sakit aku ni. Alhamdulillah sembuh, sehat dia. Alhamdulillah. Ludah lagi ini. Saya ya bukan dukun kamu tu. Ya. Doakan, sudah doakan tutup, tinggal kembali. Itulah adab masuk orang sakit. Ya, tidak boleh lama-lama, tidak boleh diajak kelakar, tidak boleh senangkan cerita yang gembira, kemudian doakan, tidak lama langsung tinggal kembali. Itu adab masuk orang sakit. Yang terakhir bisa dengan cara mengiring, mengurus serta mengantar jenazah. Nah, inilah yang digawe oleh Win. Ya. Cuman Win sampai yang ketiga ini, cuman mengantar jenazah, mengiring dan mengurus dia tidak. Ya. Lah dong meninggal, Win ini apa namanya ngantarkan jenazah ke pemakaman. Dan itu ada hadisnya, Bu. Ya, hakul muslim wa ala muslim situn. Hak muslim sesama muslim itu 6. Faiza mata fatba'u. Yang terakhir, kalau ada yang meninggal antarkan. Jadi kalau ada yang meninggal tidak usah nak nunggu diundang nian. Kemarin ada laskar kita yang meninggal dunia, kakeknya Rizki. Aku tanya Win, ngapa laskar tidak ada kata yang datang Win? Tidak diundang Ustaz. Mana ada undangannya? Kalau orang mati itu tidak kata undangan. Kewajiban kita cari mukmin sesama mukmin. Jadi kalau ada saudara yang meninggal dunia, jangan nak nunggu undangannya, datangi. Kalau kita ada waktu dan kesempatannya, datang. Ya, kalau bisa urusi antar ke, solati antar ke, maka dapat dua kirot. Sahabat bertanya, apa sekirot itu ya Rasul? Mislul Jabalil Bahar, sama seperti gunung yang besar. Sekirot itu sama seperti gunung yang besar. Jadi kalau kita nyolat tiba-tiba dapat pahala sekirot. Ya. Win, ingat ke Win? Mana Win? Ada Win di belakang. Dengar kau Win? Nah, jadi kau Win, kedengaran tak kau tu? Jangan jauh-jauh. Win ini galak ngantar jenazah. Ya. Sayang kau dah ambil pahala ini Win. Jadi kalau kau ngantar jenazah itu solati, ya, melok solat. Nah, habis selesai solat ngantarkan jenazah itu dapat 2 kirot. Wih lapang nian Win ini, duit dapat, pahala dapat dia ni. Ini 2 kirot itu Bu, mislu Jabalil Bahar, sama seperti gunung yang besar. Nah, kalau melok solat melok ngantar. Tak tahu kalau cuma ngantar beda melok solat berarti cuma dapat 1 kirot. Itu kirot bela sudah termasuk besar itu. Ya. Mislu Jabalil Bahar itu gunung yang sangat besar. Nah inilah hak kewajiban kita yang harus kita lakukan mulai dari matahari terbit sampai matahari tergelincir. Apa yang nomor 4? Agak panjang insya Allah akan kita bahas pada pekan depan. Ya. Doakan panjang umur, sehat. Insya Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah. Baik. Kemarin tidak sempat bertanya jawab, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh malam hari ini kita kasih 2 pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilahkan, silahkan angkat tangan nanti
kawan Kemal akan mengantarkan mic-nya. Silakan. Ada Bu? Pak Bapak ada nanya tak? Kata ya? Ada tak? Malu-malu ya lo suruh nanya ini. Kata ya? Bu Ibu kata? Kalau kamu malu Bu boleh setiap zikir itu bawa kopelan. Taruh ke depan sini nah. Kumpul ke kakek ana tinggal maconya baik. Bu tulis aja rumah apa yang nak ditanyakan. Bapak-bapak tulis apa yang nak ditanyakan. Kakek ana tinggal jawabnya baik di pojok ini. Karena ada orang yang malu kadang memang ngomong. Nah, kalau kamu malu-malu barulah sini. Insya Allah ana jawab satu persatu. Kata yang nanya. Bapak-bapak. Bapak-bapak kata. Bu Ibu. Kata. Coba lagi aku tutup kamu nanya. Kata. Kata ya. Kata. Nah, kalau tidak kata kita nak siapkan sedekah. Kata ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan sama-sama kita bersedekah bersama. Insya Allah mudah-mudahan sedekah terbaik Bapak Ibu akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan.